Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Ibadah maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan bisa selalu menambah semangat amal. Karena tiada artinya ilmu kalau seandainya tidak diamalkan. Bahkan ketika Allah memuji ahlul ilmi dalam Al-Quran, itu ahlul ilmi itu sebenarnya bukanlah sekedar orang yang berilmu, tapi yang dimaksud dengan ahlul ilmi itu adalah orang berilmu yang mengamalkan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak tahu? Tentu jawabannya tidak sama. Orang ahlul ilmi tentu akan lebih baik. Tapi kapan ahlul ilmi menjadi lebih baik? Kalau seandainya ilmunya diamalkan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat kemuliaan dan derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang diberikan ilmu. Kapan orang-orang diberikan ilmu itu diangkat derajat dan kemuliaannya oleh Allah? Ketika ilmu itu diamalkan. Oleh karena itu, tidak hanya cukup Islam itu dijadikan sebagai ilmu dan wawasan saja, tetapi setelah ilmu mestilah diikutkan dengan amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu dan selalu memberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang telah menyampaikan sebuah risalah untuk keselamatan kita. Kalaulah beliau tidak diutus oleh Allah, tidak selamat hidup kita. Kalaulah beliau tidak dikirimkan oleh Allah menjadi seorang rasul, tidak tahu kita apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita ini. Tidak tahu kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Akal tidak cukup untuk menentukan ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Yang menentukan halal, haram, baik, buruk itu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apapun yang baik menurut Rasul itu pasti baik. Meskipun terkadang akal kita cenderung mendiskusikannya atau lebih jauh lagi menolaknya. Dan apa yang buruk menurut Rasul kita, itulah yang buruk sebenarnya. Meskipun terkadang akal menganggap itu sesuatu yang baik.
halal haram itu sudah sempurna dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus dijaga kesempurnaan itu, dan inilah yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita bisa atau layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasul, mendapatkan pertolongan dari beliau di suatu hari yang memang sangat sulit. Yaumun asir, hari yang sangat sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi bagi orang-orang beriman adalah sesuatu yang insya Allah kita termasuk ke dalamnya, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi itu pun kita sangat membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi, tema kita pada malam hari ini adalah menjaga kesempurnaan Islam. Atau kalau mau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, mengawal kemurnian Islam. Jadi perlu dikawal nampaknya, perlu dijaga sikap, tindakan, pemikiran umat manusia hari ini cenderung merusak kesempurnaan itu, cenderung menggiring kita kepada merusak kemurnian Islam itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara tegas sudah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa memang Islam itu sudah sempurna. Kita bisa lihat dalam beberapa ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 115. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Wa tammat kalimatu rabbik. Tamat itu tamat. Tamat dah musyawarah. Ala tamatnya. Selesai kan? Jadi tamat dosa Arab. Ala tamat segalanya. Jadi tamat kalimatu rabbika. Sudah tamat. Sudah selesai. Sudah sempurna kalimatu rabbik. Kalimat Rabb kamu. Apanya yang sudah sempurna? Sidqan wa adla. Sidqan itu akhbar. Adlan itu ahkam. Jadi wa tammat kalimatu rabbika, sudah sempurna ayat-ayat Rabb kamu, sudah sempurna kalimat Rabb kamu, sidqan min haitsul akhbar wa adlan min haitsul ahkam. Jadi akhbarnya sudah sempurna. Semua yang mau disampaikan oleh Nabi kita itu sudah sempurna. Dan hukumnya juga sudah sempurna. Adla itu kalau kita bicara keadilan tentu kepada hukum. Oleh karena itu tidak ada yang lebih sempurna. Jangan mencoba untuk mencari kesempurnaan selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hukumnya, maka di situ pasti benar dan di situ pasti adil. Pasti benar, pasti adil. Semua yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di situ kebohongan dan tidak ada di situ kezaliman. Dalam masalah harta umpamanya, dari mana kita mengambil keadilan? Ambil dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita coba mencari cara lain dalam membaginya, Anda akan adil. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hadis-hadis Nabi pasti benar, pasti adil. Kalau seandainya itu yang kita ambil, kita pasti mendapatkan keadilan itu. Karena tidak ada satupun di antara hukum yang diturunkan oleh Allah
yang memang tujuannya adalah untuk menzalimi manusia, tapi tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Ikhwati fillah, ada ayat yang lain, dan ayat yang lain itu ayat yang disebut sebagai ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, maksud yang terakhir itu adalah yang terakhir dalam menentukan halal dan haram. Karena tidak ada lagi turun setelah itu halal dan haram. Nah, apa bunyinya? Itu Al-Maidah ayat 3 yang sudah biasa kita dengar saya kira. Kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati. Atmam tadi tamat, sekarang atmama sama itu atamma. Dan juga telah aku sempurnakan atas kamu ni'mati, nikmatku. Sebelumnya Allah sebut agama, berikutnya Allah sebut nikmat. Maka nikmat yang sebenarnya dalam kehidupan kita itu adalah agama, adalah syariat. Tidak ada artinya kekayaan dunia yang dimiliki oleh seseorang kalau dia tidak punya agama. Tidak ada arti nikmat tadi lalu, tidak nikmat, bahkan tidak nikmat nomor lalu. Karena setelah Allah sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu, aku cukupkan pula, sempurnakan pula nikmatku. Setelah dia sebut agama tadi, maka sekali lagi nikmat yang sesungguhnya itu adalah agama. Coba ketika Rasul bilang, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, Allah jadikan ia paham agama. Berarti kebaikan ada pada agama. Sejalan tak dengan ayat ini? Nikmat berarti adalah ad-din. Kalau kita berpegang kepada ad-din yang satu ini, itulah nikmat yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya kita jauh dari ad-din yang satu ini, yang diajarkan oleh Rasul kita, meskipun kita punya dunia dan segala isinya, tidak ada artinya itu di sisi Allah, karena itu semua hanya akan mempersulitkan kita di dalam atau dalam pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Wa raditu lakumul Islam madina, aku telah ridha untuk menjadikan bagi kalian Islam itu sebagai agama. Maka din yang dimaksud di situ adalah al-Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka din di situ maksudnya adalah al-Islam. Karena pada akhir ayat Allah bilang wa raditu lakumul Islam madina. Ketika dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Innad dina indallahil Islam." Innad dina indallahil Islam. Ad-din satu-satunya yang diakui, yang benar di sisi Allah, itu hanyalah al-Islam. Dan itu berarti menolak kebenaran semua keyakinan-keyakinan yang ada di luar keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata As-Suddi? Qala As-Suddi. As-Suddi itu salah seorang dari ulama tafsir yang sangat terkenal pada masa dahulu. Apa katanya? Nazalat hadhil ayah yauma Arafah. Ayat ini turun pada hari Arafah. Walam yanzil ba'daha halalun wala haram. Jadi ayat yang kita baca terakhir tadi, al-yauma akmaltu, itu turun pada hari Arafah ketika Nabi melakukan haji wada. Walam yanzil ba'daha halalun wala haram. Tidak lagi turun setelahnya halal haram. Berarti sudah selesai hukum diturunkan. Karena akmaltu lakum dinakum, tidak ada lagi. Yang halal semua sudah disampaikan, yang haram semua juga sudah disampaikan. Itu kata
As-Suddi. Umar bin Al-Khattab dalam satu riwayat seperti yang dikatakan, ketika ayat al-yawma akmaltu lakum itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baka Umar menangis. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yubkik. Kepada Umar itu Rasul berkata, apa yang membuat kamu menangis? Orang lain semua bergembira karena Islam sudah sempurna. Tapi Umar berbeda. Ini menunjukkan ada perbedaan-perbedaan analisa dalam melihat sebuah ayat. Ketika orang memandang ayat ini sesuatu yang menggembirakan, maka mereka berbahagia. Tapi Umar ternyata menangis ketika turun ayat itu. Nabi bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Lalu Umar berkata, abkani anna kunna fi ziyadah min dinina. Yang membuat saya menangis itu adalah sesungguhnya kita selama ini selalu berada dalam ziyadah min dinina. Setiap hari ada tambahan-tambahan dalam agama kita. Karena itu menjadi kebahagiaan. Kurang tambah lagi, kurang tambah lagi, kurang tambah lagi. Fa amma idza akmal, adapun kalau seandainya sudah sempurna, fa innahu lam yukmil syai'un illa naqas. Kata Umar, biasanya kalau sesuatu itu sudah sempurna, tidaklah lain selain itu kecuali berkurang. Kalau lah sampai sempurna tentu kurang sudah tulis. Kurang itulah yang ditangisi oleh Umar bin Al-Khattab. Kalau dia sudah sempurna, kesempurnaan itu biasanya tidak akan ada bertambah lainnya sempurna. Yang akan ada setelah kesempurnaan apa? Kekurangan. Dan ini sebenarnya juga sebagai isyarat akan terjadi sesuatu yang akan mencederai kesempurnaan Islam itu sendiri. Karena yang akan ada adalah kekurangan. Maka membuat Umar bin Al-Khattab menjadi menangis. Itu juga lah yang akan kita ambil, ada isyarat dalam ungkapan Umar bin Al-Khattab, kesempurnaan Islam itu pada saatnya oleh sikap, tindakan, pemikiran orang-orang tertentu itu akan bisa membuat kesempurnaan itu menjadi ternodai, seolah-olah dia belum sempurna. Syariat kita sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan ada lagi sesuatu yang bersifat tasyri' setelah Nabi wafat. Karena Nabi itu tujuannya adalah untuk menyampaikan syariat, dan syariat itu menjadi terputus ketika Nabi sudah wafat. Dan Nabi diwafatkan oleh Allah ketika memang tasyri'an Islam secara tasyri' itu sudah sempurna. Oleh karena itu, menganggap sesuatu sebagai syariat yang ternyata itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi kita, berarti itu salah. Menganggap sesuatu, sebuah ibadah dianggap sebagai syariat, dikerjakan secara terus-menerus dan tujuannya untuk mendapatkan pahala. Karena kalau tasyri' kan kita laksanakan tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Dijadikan sebagai sebuah syariat atau dianggap sebagai sebuah sunnah, berarti itu sebuah pernyataan atau sikap dan tindakan yang salah. Karena Islam itu sudah sempurna min haitsu tasyri', dari sisi tasyri', dari sisi pensyariatannya. Ibadah kita itu ditetapkan berdasarkan tasyri', itu pensyariatan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua sudah sempurna. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Salat umpamanya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan tidak akan pernah bertambah lagi. Mungkinkah bertambah solat wajib selain dari yang 5? Tidak. Karena Rasul dalam hadisnya mengatakan apa?
ketika beliau mengutus Muaz ibnu Jabal ke wilayah Yaman untuk berdakwah. Pesan Nabi yang pertama seputar akidah. Ajarkan mereka syahadat. Minta mereka untuk bersyahadat. Yang kedua apa kata Rasul kepada Muaz? Kalau mereka sudah terima itu, akhbirhum bi annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Beritahu kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat. Maka sepakatlah para ulama untuk mengatakan bahwa salat yang fardu itu hanya 5. Ketika ada di antara salah seorang ulama yang ingin mengatakan salat fardu itu 6, karena yang ke-6-nya menurutnya adalah tahajud dan witir, tapi itu semua menjadi tertolak. Meskipun Nabi tidak pernah meninggalkannya, tapi bukan menjadi sebuah kewajiban untuk umatnya. Tetap yang wajib hanya 5. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna menyelesaikan menyampaikan syariat terkait dengan solat sunat, apa aja solat yang disunatkan itu, mungkin tidak kita tambah salat sunat untuk niat tertentu dan dianggap itu sebagai sebuah syariat yang kalau kita kerjakan kita berpahala? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, semua bentuk ibadah salat sunat kita mestilah berdasarkan kepada hadis yang sahih. Mungkin ada di antara salat sunat yang ada juga dalilnya, tapi perlu dipertanyakan, sahihkah atau tidak? Salat duha jelas ada hadis-hadisnya. Salat tahajud apalagi, itu salat sunat yang paling afdal. Qabliyah, ba'diyah, mana yang dianjurkan oleh Nabi sebelumnya, mana pula yang dianjurkan oleh Nabi sesudahnya. Mana yang boleh sesudahnya, mana pula yang tidak boleh sesudahnya. Semua sudah jelas. Kalau seandainya kita coba tambah satu jenis salat sunat dengan niat tertentu dan dianggap itu sebagai sebuah tasyri', lalu kita kerjakan sebagai sebuah ibadah, maka itu salah. Takkan pernah dapat dibenarkan. Sebab wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna. Maka tidak mungkin kita buat-buat kecuali yang sudah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sebuah salat sunnah. Oleh karena itu Imam Malik pernah mengatakan, apa yang menjadi agama pada masa Nabi, itu pula yang akan menjadi agama pada masa kita. Dan apa yang tidak pernah menjadi agama pada masa Nabi, agama dalam artian tentu saja tasyri', syariat, maka tidak boleh pula kita menjadikannya sebagai sebuah pensyariatan. Di sini nanti tentu akan ada banyak-banyak contoh, banyak masalah. Tinggal kita lihat saja, ada ndak dalil yang sahih untuk menyatakan. Apa contoh kira-kira? Salat ada ndak? Salat sunat apa? Salat sunat? Salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih itu sampai jumlah subhanallah itu dalam salat itu 2 rakaat 300 kali. Jadi dalam ruku sekian kali subhanallahnya, dalam sujud sekian kali, pokoknya semuanya sampai lebih kurang 300, maka disebut sebagai salat tasbih. Pertanyaannya, adakah hadis yang sahih untuk persoalan ini atau tidak? Kalau ada, kerjakan. Karena dalam hadis ada riwayat dalam Sunan Abu Dawud, itu yang dipakai oleh sebagian untuk mengerjakannya. Saking pentingnya salat itu, kerjakanlah setiap hari. Kalau tidak bisa, kerjakanlah sekali seminggu.
Kalau tidak bisa kerjakan sekali sebulan. Kalau tidak juga kerjakan sekali setahun. Kalau tidak juga minimal sekali seumur hidup. Begitulah pentingnya. Tetapi perkara sepenting itu tidak mungkin kalau tidak diriwayatkan dari hadis yang sahih. Setidaknya ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau kutubus sittah yang lainnya. Sebagian menjadikan hadis yang tadi itu untuk sebagai alasan. Cuma banyak di antara ulama yang mengatakan bahwa hadisnya tidak sahih. Terserah kita aja lagi. Kita mau ikut yang sahih atau mau ikut yang didhaifkan oleh para ulama. Karena membuat satu bentuk ibadah sekali lagi tidak dibolehkan kecuali memang datang dari Rasul karena sudah sempurna secara tasyri'. Carilah nanti contoh sebanyak-banyaknya. Umpamanya sholat sunat setiap awal bulan. Sholat sunat setiap awal bulan Hijriyah umpamanya. 1 Muharram, dikarenakan oleh Muharram ini adalah awal tahun baru Islam, maka diawali dengan sholat sunat Muharram umpamanya. Ada enggak kira-kira? Boleh enggak kira-kira kita melakukan seperti itu? Menganggapnya sebagai sebuah sunnah berarti tasyri', sementara tasyri' sudah sempurna. Tapi kalau ada orang yang ingin mengawali harinya di tanggal 1 Muharram itu, ambil wudu dia, lalu kemudian ia mengerjakan sholat duha di hari pertama Muharram, boleh enggak? Boleh, karena duha memang ada. Kalau yang ada, tidak ada masalah. Tapi kalau dibuat atas nama tahun baru, sunat Muharram umpamanya, tengok ada tidak dalil? Kalau ada buat, kalau tidak ada jangan dibuat. Ini jadi yang pertama sekali tasyri'an, sempurna dari sisi pensyariatannya. Itu yang pertama. Saya kira biar kita selesai, karena empat poin yang sempurna tadi itu ada 4. Yang pertama tasyri'. Yang kedua, yang sempurna itu adalah yang sudah sempurna itu tablighan. Tadi tasyri', pensyariatannya, penetapannya sebagai sebuah hukum. Yang kedua, yang sempurna itu adalah tablighan, penyampaiannya. Nabi sudah selesai dalam menyampaikan semua syariat yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Dan kita wajib meyakini itu. Sehingga kita juga wajib yakin bahwa tidak ada satupun yang telah disyariatkan oleh Allah yang belum disampaikan oleh Rasul kita. Semua sudah selesai. Makanya dia mengakhiri kehidupannya, makanya wafat dia, karena tugas fungsi dia sudah selesai. Dan salah satu dari yang sudah selesai itu tabligh, menyempurnakan penyampaian. Tidak ada lagi syariat yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau seandainya kita menyampaikan sesuatu dari yang sudah disyariatkan yang tidak sama atau bertentangan dengan yang pernah dulu disampaikan oleh Nabi kita, berarti kita menambah-nambah penyampaiannya, dan pada saat itu berarti kita juga menganggap Nabi belum sempurna dalam menyampaikan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Menuduh Nabi belum sempurna, walaupun tidak langsung ada lidah mengucapkan Nabi itu tidak sempurna menyampaikan, tetapi ketika kita membuat sesuatu lalu kita sampaikan sebagai sebuah syariat, samalah artinya kita menganggap bahwa Nabi belum sempurna dalam menyampaikan syariat. Padahal Nabi itu seperti yang tadi kita katakan memang fungsinya adalah untuk tabligh, sempurna sudah. Maka tidak boleh kita menambah, mengurangi, menyampaikan hal-hal yang di luar dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digarisbawahi, ini dalam persoalan syariat tentu saja.
Dalam persoalan syariat, dalam artian dalam persoalan ketentuan agama yang memang itu fungsi Nabi diutus. Bukan nanti untuk persoalan-persoalan keduniaan kita, masalah teori ekonomi, masalah teori pertanian, masalah teori fisika dan lain sebagainya. Itu persoalan dunia yang memang Nabi bukan diutus untuk menyampaikan itu. Nabi tidak diutus untuk menyampaikan itu. Tetapi para ilmuwan pun banyak mengambil dari hadis-hadis Nabi sebagai basis dan dasar dalam persoalan keilmuan mereka. Jadi jangan dikira pula nanti hadis itu kosong semua dari persoalan keduniaan Anda. Tapi Nabi diutus, tugas fungsi pertamanya adalah untuk menyampaikan syariat, untuk menyampaikan agama. Adapun dalam persoalan dunia, Nabi tidak menyampaikannya secara detail, tapi Nabi hanya memberikan rambu-rambu aturan main secara umum. Umpama, kalian jangan saling merugikan. Jangan saling merugikan. Maka dalam kehidupan dunia kita, jangan saling merugikan. Jangan menzalimi orang lain. Jangan menipu, kata Nabi. Itu ketentuan umum. Perkara kita melakukan hal yang baru dalam masalah dunia, boleh-boleh saja. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada pada masa Nabi lalu ada pada masa kita. Dalam transaksi umpamanya, transaksi keuangan sangat berkembang sekali. Silakanlah berkembang, tapi jangan ada riba, jangan ada zalim, jangan ada gharar. 3. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada zalim, tidak boleh ada gharar. Lakukanlah transaksi apa saja. Kita sekarang sudah sering berhubungan dengan mesin, tidak lagi dengan orang. Ambil uang pakai ATM, bayar listrik tinggal ditransfer. Tidak ada orang yang bersama kita, itu mesin aja semuanya. Tidak pernah ada pada masa Nabi. Bolehkah? Boleh, tapi jangan ada zalim, jangan ada gharar, jangan ada riba. Itu Nabi memberikan ketentuan umum. Tapi untuk ibadah, Nabi menyampaikannya secara detail dan sudah sempurna disampaikan oleh Nabi. Sudah sempurna tablighnya. Tinggal lagi umat Islam hari ini untuk persoalan agama mengambil bulat-bulat, tapi untuk persoalan keduniaan bisa saja mereka menganalisa hadis-hadis yang ada untuk kemudian dibawa kepada teori-teori ilmiah yang mereka bangun. Karena hadis itu juga dapat dijadikan sebagai sumber untuk ilmu pengetahuan. Maka dikenallah apa yang biasa disebut dengan al-i'jaz al-ilmi. Kalau kita pernah mendengar kata al-i'jaz al-ilmi, itu sesungguhnya adalah upaya untuk mengambil riset-riset ilmiah, ilmu pengetahuan itu diambil dari hadis Nabi. Dan itu bisa banyak sekali hadis-hadis Nabi. Soal DNA umpamanya, kan bisa diketahui seorang ayah ini anaknya pasti atau tidak, itu bisa melalui DNA. Itu ada isyarat dari hadis Nabi. Seperti ada seseorang yang menolak keberadaan anaknya karena anaknya hitam. Jadi lahir anak hitam, datang ke Nabi, boleh, ya Rasulullah, itu tidak anak dan dagangnya. Apa betulnya Nabi? Hitam. Tidak siap menerima kenyataan anak hitam. Itu tidak anak dan dagangnya, tidak mungkin. Anjingnya putih pula. Bertanya Nabi, kamu punya onta tidak? Aduhnya. Apa warna? Merah. Kan onta yang paling ancak adalah onta warna merah. Kemerah-merahan. Ada enggak yang warna abu-abu? Aduhnya. Apa dia bisa? Apa dia ada warna selain warna yang tadi itu? Ya Rasulullah, barangkali dia ngikut induk-induknya yang dulu. Kata Rasul, mungkin anak kamu ini mengambil kulit atuk-atuknya yang dulunya.
Mungkin ada tua hitam dulu. Mungkin ini mengambil kulit itu. Oleh ilmuwan hari ini, itu hadis itu penting sekali dalam persoalan sel apa namanya, kan ada keturunan yang turun temurun sifat-sifat dari orang tua turun ke anak, termasuk diantaranya warna kulit. Mungkin bukan warna kulit dia yang turun ke anak dia tadi, tapi kulit dari itu diambil dari hadis Nabi. Itu namanya i'jaz ilmi. Ada analisa juga dalam kajian ini, mana yang lebih membuat kita menjadi bersih, air dingin atau air panas? Air dingin. Tapi aja cayu angin tahu aja. Kalau pagi cayu angin, campur dulu cayu angin, ya kan? Itu dicoba dianalisa. Dan mereka mengambilnya dari hadis Nabi. Ternyata yang lebih membersihkan itu air dingin. Di mana diambil? Dari doa awak saat sholat jenazah. Apa doa awak dalam sholat jenazah? Allahumma ghsilni bil ma'i wassalji wal baradi. Ya Allah, mandikanlah dia dengan air dingin, air es. Kok air dingin sobiran Nabi? Tak sobiran Nabi mandiin aja banyak. Ada kan? Maka dari hadis itu disimpulkan oleh para ulama, air dingin lebih membersihkan. Jadi ambil air kotor. Kalau ilmiah itu kan dicoba diteliti. Ambil baju kotor, bersihkan. Satu pakai air panas, satu pakai air dingin. Atau awak barangkali mandi, mana yang lebih segar rasanya? Setelah mandi pakai air dingin atau pakai air panas? Tapi kalau berdasarkan kepada hadis tadi adalah air dingin. Yang seperti itu Nabi tentu tidak menyampaikan. Nabi hanya membahasakan, dan itu berdasarkan wahyu. Karena Nabi ngomong bukan karena kehendak atau nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu. Nabi tak pernah menyebut-nyebut yang tadi itu, mana yang lebih membersihkan. Nabi tidak, karena dia tujuannya diutus bukan untuk itu. Tetapi tetap saja bisa diambil perkara-perkara ilmu pengetahuan itu dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk waktu Isya, insya Allah kita jawab dulu suara azan dan nanti kita kembali kepada materi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sudah 2 poin yang kita sampaikan dari makna kesempurnaan Islam. Yang pertama, sempurna secara tasyri', berarti tidak boleh kita membuat syariat yang baru, dan sempurna secara tabligh, bahwa Nabi telah selesai menyampaikan semua syariat itu. Tidak ada satu pun dari yang sudah disyariatkan yang Nabi belum sampaikan. Yang ketiga, sempurna secara bayanan, bayan, penjelasan. Apa yang sudah disyariatkan, Nabi sudah sampaikan dan Nabi sudah jelaskan. Bayan. Maka tidak ada satupun yang belum dijelaskan oleh Nabi. Karena fungsi dia diutus untuk menjelaskan syariat. Kalau seandainya dianggap ada yang belum disampaikan, berarti menuduh Nabi belum sempurna dalam menjelaskan syariat itu. Bayan Nabi itu nanti bisa dengan 3 cara. Ada al-bayanul qawli, ada al-bayanul fi'li, ada al-bayanul takriri. Nabi menjelaskannya secara qaulan. Nabi mengucapkan. Nabi mengatakan, kalian begini kata Rasul. Kalau kalian nanti memulai sholat, maka mulailah dengan takbiratul ihram. Berarti itu bayan qauli. Ada bayannya bayan fi'li. Bayan fi'li itu Nabi menjelaskannya secara perbuatan. Nabi melakukan. Bahkan ada yang tergabung nanti antara qauli dengan fi'li. Dan ada di antara bayan itu bayan takriri. Ada hukum dalam diamnya Nabi kita ketika ada satu perbuatan dibuat oleh seorang sahabat. Salah satu contoh yang biasa itu diangkat dalam kitab usul fikih. Kalau sudah bicara soal sunnah takririyah, itu salah satu contoh yang sering diangkat itu seperti kehalalan lahmud dhab. Lahmud dhab itu sering diartikan dengan daging biawak. Tapi dalam penjelasannya itu tidak biawak anu condong ke awak kini. Tapi kadal gurun pasir. Ada satu jenis, dan bedanya adalah
Kalau biawak itu cabangnya berlidah. Cabangnya berlidah. Lidahnya bercabang. Atau balik-balik. Tapi kalau yang tadi itu lidahnya tidak bercabang, dia hanya satu saja. Itu salah satu dari penjelasan. Karena kalau kita tengok biawak yang ada di kita itu justru buas. Sama kayak komodo. Buas dia kan. Dan salah satu dari hewan yang diharamkan oleh Rasul adalah yang buas. Oleh karena itu ada kadal, tetapi Nabi tidak memakannya. Yang memakannya ketika itu dalam hidangan itu ada Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid memakannya, tapi Nabi tidak mau memakannya. Cuma mendiamkan. Nabi mendiamkan itu tadi, berarti itu bayan. Ada penjelasan hukum di situ. Apa hukum yang diambil di situ? Hukumnya adalah mubah. Karena Nabi tidak melarangnya. Jadi diam saja Nabi itu ada hukum di situ. Apalagi kalau ngomong. Itulah hebatnya Rasul kita itu. Diam saja dia, di situ sudah ada hukum. Berarti ada hukum boleh. Kenapa diambil hukum boleh? Karena Nabi itu hukumnya nggak boleh diam kalau melihat satu kemungkaran. Seandainya Nabi diam, berarti itu bukan mungkar. Kalau bukan mungkar, berarti mubah. Berarti boleh. Maka para ulama sepakat untuk mengatakan hukum bolehnya yang tadi itu. Dan itu diambil dari bayan takriri. Nabi menjelaskan, tapi hanya dengan mendiamkan. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah disyariatkan, semua yang ada dalam ketentuan agama, berarti Nabi sudah selesai menjelaskan. Jangan pernah menuduh bahwa Nabi tidak memberikan penjelasan itu. Dan ini akan berlaku nanti pada banyak hal. Baik dalam persoalan ibadah, maupun dalam persoalan akidah. Ini dalam masalah akidah ini kita perlu berhati-hati betul untuk menjaga kesempurnaan akidah yang sudah diajarkan oleh Rasul kita. Nabi kita sudah memberikan penjelasan secara tuntas, bayannya secara sempurna tentang masalah akidah. Berarti tidak ada lagi yang tersisa dari bayannya Rasul dalam masalah akidah. Bagaimana kita mengenal Allah kita? Bagaimana kita mengenal Rabb kita? Siapa yang paling pantas untuk kita sembah itu? Apa sifat-sifatnya? Bagaimana Al-Quran menjelaskan sifat-sifat Allah dalam bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifat Allah dalam Al-Qurannya? Bagaimana pula sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran itu diperkuat oleh Nabi dalam hadis-hadisnya? Kita tinggal percaya. Kita tinggal mengimani. Itu tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Mengimani sesuai dengan yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh pula kita robah-robah penjelasannya. Tidak boleh pula kita robah penjelasan tentang sifat-sifat Allah tadi dalam masalah akidah selain dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada apa yang sudah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau sudah bicara seputar Allah, bagaimana mengenal Allah dan seperti apa sifat-sifat Allah, disinilah kadang sering terjadi perdebatan-perdebatan itu. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Seolah-olah Nabi belum sempurna dalam memberikan penjelasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirubah-rubahlah penjelasannya tanpa ada satupun dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam persoalan sifat itu nanti bisa sifat af'al. Bisa sifat af'al itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan Allah. Banyak sekali Al-Quran yang menjelaskan perbuatan-perbuatan atau fi'il yang datang dari Allah yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contoh? Salah satu contoh, Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba.
Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Berarti Allah bisa bergembira? Bisa. Allah bisa marah, Allah bisa murka, sebagaimana Allah bisa cinta, Allah bisa menyayangi. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang muttaqin. Yuhibbul muhsinin. Allah membenci orang-orang yang mendatangkan kerusakan di muka bumi. Berarti Allah bisa membenci, Allah bisa mencintai, Allah bisa marah, Allah bisa merasa bergembira. Dan ada hadis, ada ayatnya. Tetapi banyak orang yang tidak siap untuk menerima itu. Itu bergembira, itu tidak bergembira. Itu. Dicoba dicari makna yang lain. Kalau dicari penjelasannya, mesti ada penjelasannya dari Nabi kita. Kalau tidak, berarti kita salah. Tak mungkinlah wajah, perlu ditakwil. Berarti mereka punya bayan selain dari bayan Nabi. Padahal Nabi tadi sudah sempurna dalam bayan syariat. Dalam membayankan Al-Quran, Nabi sudah sempurna. Mereka coba cari makna lain. Oh, wajah ini bukan wajah ini. Ini artinya kerajaan. Berarti bayan itu kan. Mereka menjelaskan bahwa wajah artinya kerajaan. Sekarang ada enggak Nabi membayankan seperti itu? Ada Nabi menjelaskan enggak? Ada dua sikapnya. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Sayangnya tafwid yang diyakini oleh Asy'ariyah itu tafwid makna. Ini kata wajah itu enggak jole makna. Serahkanlah maknanya kepada Allah. Padahal yang tafwid itu bukan makna. Yang tafwid itu artinya kita serahkan kepada Allah. Yang diserahkan kepada Allah itu bukan maknanya, tapi kaifnya. Seperti apa? Contoh apa? Bantu. Itu yang diserahkan kepada Allah. Tapi makna, kalau dianggap makna wajah tidak jelas, berarti betapa banyak nanti kata-kata Al-Quran yang tidak jelas maknanya. Padahal semuanya sudah terang. Karena Nabi sudah sempurna memberikan penjelasan itu. Nabi mengimani bahwa Allah ada wajah kena zat. Tidak usah nanti dianalisa-analisa. Ini wajahnya ini seperti apa? Apakah ada ukuran panjang lebar? Apakah ada macam-macam nanti dalam analisa. Apakah itu bagian dari jauhar, arat jauhar? Kan itu yang di apa? Nah, Nabi meyakininya Allah ada wajah. Tapi Rasul tidak pernah memberikan penjelasan seperti apa. Karena Allah sendiri sudah menolak penyerupaan Dia dengan makhluk secara umum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan Nabi membuktikan dalam doa dia. Nabi membuktikan dalam doa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, di sorga kelak izinkan saya untuk menikmati melihat kepada wajahmu yang mulia. Itu apa arti wajah kan? Ada arti lain wajah selain wajah? Nah, itu bagian dari bayan. Berarti Nabi menjelaskan bahwa wajah itu adalah zat Allah dan tidak ada yang serupa makhluk apapun dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu. Kullu syai'in halikun illa wajha.
Segala sesuatu menjadi hancur binasa kecuali wajah Allah. Kecuali wajah Allah, kecuali pemilik wajah. Berarti Allah itu sendiri. Kalau diartikan umpama kerajaan, segala sesuatu hancur kecuali kerajaan. Apa kikyo kerajaan Allah nanti itu yang tidak hancur? Dan apa makna kerajaan di situ? Kira-kira surga itu di bawah kerajaan kekuasaan Allah enggak? Bukankah semua yang ada di bumi ini tunduk semua dalam kekuasaan Allah? Jadi rancu maknanya kalau seandainya diartikan kepada kerajaan. Nah, oleh karena itu, dikarenakan oleh Nabi kita sudah sempurna dalam membayankan, dalam menjelaskan. Tidak boleh kita buat bayan lain selain daripada yang datang dari Nabi. Maka mentakwilkannya, kalau tidak datang dari Nabi, jangan ditakwil. Istawa umpamanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam dalam artian berada tinggi di atas aras. Karena istawa itu maknanya ala wartafa'a. Sesudah sering memberikan penjelasannya tentang itu. Semua orang Arab paham dengan makna istawa ketika dibacakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Adakah Nabi memberikan penjelasan seperti apa? Tidak. Nabi hanya mengimani bahwa Allah itu berada di atas aras. Tinggi, yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah. Aliyun Hakim. Maha tinggi, maha bijaksana. Kalau lah tingginya tuh ado di bumi ya. Kadang-kadang dibantah dengan ayat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah yang bilang bersama kamu. Sekarang pertanyaannya, mungkin tidak bertentangan antara satu ayat dan ayat yang lain? Tidak. Mustahil bertentangan antara Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Mustahil bertentangan. Kalau begitu berarti ada makna di sini, ada maksudnya. Bahwa ma'akum di situ bukan zat. Kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa berarti zat Allah. Tapi wa huwa ma'akum aynama kuntum itu adalah sifatnya Allah, ilmunya, penglihatannya. Ada enggak tempat yang tidak terlihat oleh Allah? Nah, adakah satu kejadian di muka bumi ini yang Allah tidak tahu? Enggak. Berarti dimanapun kita berada, Allah tahu kita, Allah lihat kita. Bukan berarti zat Allah yang ada di mana-mana. Menganggap zat Allah ada di mana-mana itu penghinaan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha mulia dan dia hanya pantas berada pada tempat yang suci, yang mulia, dan aras itu adalah asyraful mawjudat. Yang paling mulia dari semua yang ada itu aras, maka pantas untuk disebut sebagai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini bayan dari Rasul. Begitulah dipahami dulu oleh para sahabat. Datang berbagai aliran dalam ilmu kalam yang mencoba untuk membayankan, menjelaskan, oh istawa ini ndak istawa ini. Kenapa demikian? Kalau seandainya Allah di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Pona nabinya Allah butuh ke aras. Itu dia masalah. Kalau buat penjelasan tu ya, banyak tuduhan wak ke Nabi jadi dia. Nabi tidak pernah menyampaikan seperti itu. Tidak ada sedikit pun diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Ketika dikatakan Allah di atas aras, berarti Allah butuh sama aras. Mustahil. Aras itu makhluk, Allah itu khalik, dan mustahil khalik itu butuh kepada makhluk. Nah, mulai dianalisa nanti. Ini maknanya istaula. Istaula itu berkuasa atau menguasai. Ya, berarti Allah menguasai aras.
Dia istaula itu artinya kalau dibawa kepada makna bahasa, istaula itu menguasai setelah direbut. Berarti sebuah luntu tidak Allah menguasai arah sudah, tapi dia buat Allah Ta'ala, baunya berkuasa. Nah, mungkin kan? Mereka beralasankan kepada sebuah syair Arabi. Ada syair Arab, kadistawa bisir alal iraqi min ghairi damin min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Bisir itu menguasai wilayah Irak tanpa pertumpahan darah. Nampak makna menguasai di situ? Berarti Irak sebelumnya dikuasai oleh orang lain. Dikuasai berikutnya oleh Bishr tanpa ada pertumpahan darah. Itu nan istaula. Tidak mungkin diartikan istaulat kalau untuk aras. Karena dari awal aras itu Allah yang menguasai. Jadi parah pentakwilan itu, takwil itu akibatnya kenapa dilarang takwil itu karena menolak sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan takwil seperti itu tidak sama dengan tafsir. Barangkali perlu diambil satu pertemuan judulnya antara takwil dan tafsir. Boleh jauh ada mana tafsir mana takwil. Kalau tafsir bukan menolak tetapi memberikan penjelasan. Kalau takwil yang terlarang, takwil yang dilakukan oleh ahlul kalam itu adalah memalingkan makna asal kepada makna yang lain. Mana asal kok ditolak, ada tidak mungkin itu artinya. Perlu dipalingkan kepada makna kedua. Itulah takwil dalam ilmu kalam itu. Dan itu terlarang. Kalau takwil dalam artian menafsirkan, bisa, boleh. Ketika dikatakan apa namanya itu, Allah kan ada kata-kata Allah lupa. Kan ada apa ayatnya itu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Terus ada ayat karena dulu kamu melupakan saya, maka sekarang kamu lupakan, maka Allah melupakan pula mereka. Masa Allah lupa lalu ditakwilkan? Itu bukan takwil yang terlarang. Itu menafsirkan makna nasiyah itu dengan taraka. Karena di antara arti lupa itu ya dia meninggalkan atau mengabaikan. Itu bukan berarti Allah punya sifat lupa. Mustahil Allah punya sifat lupa. Tetapi di situ di akhirat kelak Allah mengabaikan mereka. Sama dengan ini, ada nanti 3 orang yang Allah tidak lihat dia pada hari kiamat kelak. Salah satu la yanzuruhumullah. Ada 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka nanti di akhirat kelak. Yang salah satunya adalah pelaku isbal. Apa arti Allah tidak melihat nih? Padahal tadi kita katakan bahwa tidak ada satupun tempat di mana dilihat oleh Allah. Ada Allah nanti tidak melihat. Maka artinya Allah mengabaikan mereka, tidak mempedulikan mereka. Dan itu bukan takwil. Jadi jangan campur aduk. Yang tadi itu terlarang karena mereka menolak istawa untuk Allah karena dianggap sama dengan makhluk. Maka ditolak ada. Ganti sama istaula. Ada ndak Nabi menjelaskan ganti jadi istaula tadi? Ndak ada. Kalau ndak ada, jangan ditemo. Karena itu di luar penjelasan Nabi. Sedangkan syariat semuanya sudah sempurna bayanan. Sudah sempurna secara penjelasan oleh Nabi. Begitu semua pada sifat-sifat yang lain. Nah, oleh karena itu pentakwilan, menolak makna sifat, pindah pada makna yang lain, tidak pernah datang dari Nabi kita. Ketika dijadikan pula ada di antara orang-orang salaf yang juga mentakwilkan, semua itu bisa dilarikan kepada bukan takwil dalam artian menolak, tetapi dalam artian tafsir, kemudian dia bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud. Karena bisa aja nanti kata wajah
Ada di antara ayat Al-Quran yang wajah, kata wajah, yang memang bukan diartikan wajah. Ada. Itu kadang yang jadi alasan oleh sebagian, kan Ibnu Abbas kan mentakwilkan begini. Untuk ayat aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, fasamma wajhullah. Disitulah wajah Allah. Ibnu Abbas kan menafsirkan di situ dengan tafsir yang lain, atau ada sahabat lain menafsir yang lain. Apa tafsirnya? Kiblat. Tapi apakah dengan dimaknai wajhullah di situ dan kiblat menolak wajah Allah pada ayat-ayat yang lain? Tidak. Kenapa dimaknai di situ kiblat? Karena berdasarkan asbab nuzul. Apa asbab nuzul ayat itu? Ada dua orang sahabat yang dalam perjalanan mereka ingin sholat di malam hari, tetapi keadaan gelap, tidak tahu arah kiblat itu kemana. Kan tidak ada PLN dulu kan? Kalau ada PLN dulu mungkin tidak kodok mati. Kalau kini kodok mati. Tidak, gelap semua keadaan itu. Mereka ingin sholat. Tidak apik cowok mana? Arah kiblat wak mana banyak? Gelap. Tenda do buat sampai loloknya singgahnya malam itu. Ketika mau menghidupkan malamnya dan sholat, ndak pesawalnya galap, ndak tahu untuk arah kiblat. Akhirnya mereka memilih satu arah, yakin itu kiblat, kosan pas subuh salah, dah itu kiblat. Bertanyalah mereka kepada Nabi kita di Madinah, ya Rasulullah, kami malam tadi begini-begini sholat dalam keadaan gelap, ndak tahu arah kiblat kami dah. Turun ayat tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, disitulah wajhullah. Maka diartikan oleh mufassir-mufassir ahlu sunnah itu dengan kiblatullah. Dan itu ada korelasi bahasa, karena kiblat itu juga dimaksudkan atau diistilahkan dengan wijhah. Wajhun wijhah kan satu akar kata itu. Seperti walikullin wijhatun huwa muwalliha. Likullin wijha huwa muwalliha. Wijhah di situ kiblat. Oleh karena itu para ulama dulu ketika mereka mencoba untuk mencari makna, menafsirkan makna kata kepada makna yang lain, pertama bukan untuk menolak sifat-sifat Allah, yang kedua ada ihtimal lugawi istilahnya itu. Ada korelasi bahasa antara dua makna, yang antara makna asal dengan makna yang dipindahkan tadi. Maka wajhun tidak salah kalau diartikan dengan kiblat, karena wijhah itu juga artinya adalah kiblat, tapi bukan untuk menolak sifat wajah. Kalau seandainya kiblat diartikan pula pada wajah ayat-ayat yang lain, maka akan menjadi salah. Wa yabqa wajhu rabbika diartikan kiblat umpama, dan kekallah kiblat Rabbmu, mustahil, tidak bisa. Dan Ibnu Abbas tidak pernah mengartikan wajah di ayat itu dengan kiblat. Dalam ayat tadi ada, karena memang asbab nuzulnya mengarahkan kepada makna seperti itu. Jadi kadang dipelintir, kan sahabat dulu ada juga yang mentakwilkannya. Adik gue lah contoh cik aku Ibnu Abbas aku dari sahabat yang lain. Tetapi sekali lagi bukan karena mereka menolak, mereka hanya menafsirkan untuk ayat itu, dan bisa saja ayat itu tidak bisa dibawa kepada makna tadi, tidak bisa dibawa kepada ayat yang lain. Jelas? Nah, jadi jangan terpengaruh sekalipun nanti dengan dan takwil-takwil yang ada, karena takwil itu bukan keyakinan Nabi kita. Nabi kita tidak pernah mentawil. Dan akidah masalah yang paling penting, tidak mungkin didiamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafwid kalau mau dilakukan, serahkan kepada Allah kalau mau dilakukan, bukan tafwid makna. Istiwa, ketika dikatakan istiwa, maknanya pasti orang Arab paham. Awak yang tidak Arab mungkinlah tidak awak paham. Ya tidak bahasa Arab, tetapi bahasa di mana mereka mendapatkan ayat itu mereka semua mengerti. Tetapi kaifnya, caranya, bagaimananya,
itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Imam Malik ketika ditanya tentang mana istiwa, kan dia jawab al-istiwa ma'lum. Ada yang menolak itu kan ndak itu lebih sahih dari Imam Malik. Ada kata lain. Apa itu? Al-istiwa ghairu majhul. Ajaklah ghairu majhul bayaklah. Apa arti ghairu majhul itu? Kan maklum je kan? Ghairu majhul apa? Ghairu majhul itu kan berarti maklum kan? Majhul barulah lawan dari maklum. Sama sebenarnya artinya. Maka Imam Malik bilang al-istiwa ma'lum. Jole arti istiwa artinya jantonya juga arti lainnya. Wal kaifu majhul. Seperti apa istiwa itu? Itu yang majhul. Apa yang majhul? Karena Nabi tidak pernah menjelaskan. Bukan karena Nabi tidak sempurna dalam membayankan, karena memang tidak untuk dijelaskan. Karena ini masalah gaib. Masalah gaib itu untuk diimani. Coba doang kini guys, masalah gaib tidak untuk diimani, untuk diperdebatkan. Surat itu ditolak ada. Sementara sikap Nabi mengajarkan para sahabatnya masalah gaib untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Nya kalau diperdebatkan tidak akan sampai ya kalau ada. Nya gaib nomor mah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Rasul mengetahui yang gaib kalau Allah yang memberitahukannya. Ya? Ini dua contoh untuk kita angkat bahwa Nabi itu sudah sempurna dalam menyelesaikan akidah. Jangan sangka tidak sempurna. Kalau seandainya maknanya yang kita serahkan, berarti nanti banyak hal-hal yang tidak dipahami dari Al-Quran, berarti seolah-olah Nabi belum menyampaikan atau belum sempurna dalam membayankan, maka salah kita. Baik, ikhwati fillah, satu terakhir. Apa tadi? Pertama, tasyri'an, tablighan. Yang ketiga, bayanan. Yang keempat, sempurna Nabi dalam tatbiqan. Tatbiq, melaksanakan, mengaplikasikan. Ketika Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya puasa itu kan ada puasa, bila mulai puasa? Awal puasa, akhir puasa. Terbit fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Ini satu bentuk cara ibadah. Begitulah Nabi melaksanakan. Ketika bahwa sesungguhnya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, begitulah Nabi menerapkannya. Dulu Nabi duai dia jauh dari Jibril sholat untuk ketentuan waktu. 2 hari Jibril bersama Rasul. Hari pertama Jibril bersama Nabi kita sholat di awal waktu. Subuh di awal waktu, asar, maghrib, isya semua di awal waktu. Hari kedua Jibril mengajak Nabi Muhammad sholat di akhir waktu. Jadi pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Lah selesai 5 kali sholat tuh berpisah, Jibril naik ke atas. Hanya kalau naik kan pasti kate kan. Aku nyabit kok kate kok ndak arah dengannya. Mana akal gitu coba. Allah kan beri kita akal untuk berpikir, pakai akal itu untuk berpikir. Kalau sabit dati itu ndak arah. Tuh mana dia ati kalau ndak arah. Jibril naik kembali ke atas. Nyetangan kadang kate-kate tahu ini nunjuk. Nah, apa kata Jibril? Ma baina hazainil waqtaini as-salah. Antara 2 waktu ikolah pelaksanaan sholat. Maka sholat itu ada waktu awal, ada waktu akhir. Yang afdal bila awal. Ketika kita punya alasan-alasan tertentu, sholat di akhir sah boleh. Karena memang as-shalah itu ma baina hadzainil waqtaini as-shalah. Antara 2 waktu inilah waktu salat.
Nah, zuhur ada waktu awalnya, zawal ada nanti waktu akhirnya. Sebelum masuk waktu asar ketika matahari sudah mulai menguning. Asar ada lagi waktu awalnya, ada waktu akhirnya. Sebelum masuk waktu maghrib. Dan semua itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang keempat ini tatbiq, Nabi sudah melaksanakannya. Sekarang ada pertanyaannya, ada ndak amalan tuh yang ndak dikajon dek Nabi? Ada ndak kiko amalan tuh nya syariat tidak kajon dek Nabi? Pernah ndak Nabi langsung menunjukkan baktinya kepada orang tuanya dalam artian seperti kita berbakti saat orang tua masih hidup? Enggak kan? Nya orang tua Nabi sudah meninggal. Tetapi ada juga perkara-perkara yang membuat kita bisa berbakti untuk orang tua yang sudah meninggal. Nabi pun azan. Pernah Nabi azan, pernah Nabi qamat. Berarti ada hal-hal yang memang Nabi tidak langsung, tapi Nabi mengajarkan secara qauli atau dengan penjelasan yang lain. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Maka ketika dikatakan bahwa agama ini sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. 4 hal inilah yang sudah sempurna itu. Sempurna pensyariatannya, sempurna penyampaiannya, tablignya, sempurna penjelasannya. Jangan sangko-sangko ada yang tidak dijalan dek Nabi. Tua buat penjelasan gini, ama buat itu nambah ayu. Tadi kita hanya ambil dalam persoalan akidah kan, itu bisa masuk nanti juga pada dalam persoalan ibadah. Nabi semua sudah bayanan, sudah sempurna dalam menjelaskan. Dan yang keempat adalah sempurna dalam mengaplikasikan, dalam melaksanakan. Inilah yang harus kita kawal terus, sehingga kita perlu mengulang-ulang kaji. Apa itu tawi? Jadi kaji ke Ustaz ini. Istawa. Nggak ada kaji lain. Banyak kaji lain. Tapi istawa kan kalau diuncar kan. Tentu perlu diberikan pula pencerahan-pencerahan. Kadang-kadang dituduh nanti dengan bahasa-bahasa yang tidak baik untuk orang-orang yang meyakini dan tidak mentakwilkan macam-macam. Ini akidah Wahabi, ini tidak akidah Wahabi, akidah Nabi. Wahabi lo lahirlah akidah itu lado. Justru takwil itu yang baru. Ini pada masa Nabi tidak ada. Baru muncul ketika ada aliran kalam. Nah, kadang disandarkan nanti kepada riwayat yang tidak beralasan. Seperti maujudun bila makan, kan macam-macam itu kan. Wa huwa kaifa kamakan, dia sama seperti dulu. Maka sering pula muncul kalau memang dia berada di atas aras, di mana Allah sebelum aras ada? Cencek aja nomor kan. Makanya sekali lagi, akidah yang paling selamat itu adalah yang paling mudah untuk dipahami. Apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Serahkan kepada Allah seperti apanya, kita hanya mengambil dan meyakini apa yang disampaikan secara zahir di dalam Al-Quran, kemudian seperti apa itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dia yang tahu hakikatnya seperti apa, dan Nabi kita tidak menyampaikannya. Baik, ikhwati fillah, kayaknya nggak perlu tanya jawab, enggak 8 songa. Atau masih ada pertanyaan? Ada? Coba.
Takwil yang tidak terlarang itu dalam artian tafsir. Seperti memaknai wajhullah dalam ayat aina matuwalu dengan kiblat. Karena sejalan dengan asbab nuzul. Dan itu bukan berarti menolak sifat wajah bagi Allah. Karena ketika diartikan wajhullah di sini dan kiblatullah, untuk ayat ini dimaknai seperti itu. Untuk ayat yang lain, nah, tetap diimani. Maka itu menjadi dapat dibenarkan. Karena itu sama dengan tafsir, bukan takwil. Sekali lagi, yang tertolak itu adalah takwil ahlul kalam, menolak makna asal harus ditakwilkan, dipindahkan kepada makna yang lain. Tidak temu bertemu gitu. Kalau yang tadi bukan tidak menerima, tapi menjelaskan apa maksudnya nih. Itu. Samalah dengan lupa tadi kan ini ayatnya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu di dunia melupakan saya, wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kamu juga dilupakan. Berarti Allah melupakan dia di hari itu. Nah, lupa hadis itu kan tidak mungkin, maksudnya sifat lupa artinya lupa, hilang ingatan, kan tidak mungkin Allah seperti itu. Maka dimaknai dengan yang lain. Allah mengabaikannya, tidak mempedulikannya. Dan itu bukanlah takwil yang terlarang, tapi itu adalah tafsir. 3 golongan yang Allah tidak lihat. Masa Allah tidak lihat? Padahal tidak ada satupun tempat kecuali Allah melihat. Maka maknanya yang tadi itu, tarakahum wa nasiyahum, mengabaikan mereka, tidak mempedulikannya. Itu insyaallah pemaknaan seperti itu dapat dibenarkan. Wallahu a'lam. Di sini ada satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya menghias tenda atau dinding juga baliho dengan balon? Apakah masuk bab tasyabuh dengan orang kafir atau tidak? Apakah baliho khusus itu milik orang kafir? Dia yang tasyabuh itu nanti menyerupai sesuatu yang itu memang menjadi kekhususan mereka. Mereka merayakan ini, awak ikut belum merayakan, berarti kekhususan mereka. Tapi kalau untuk tenda, balon, wallahu a'lam, khusus uang turun, enggak kan? Cuma barangkali entah nanti mubazir dan lain sebagainya. Nyawa kadang kalau buat acara ya lebih pontiong seremonial dulu lah, lebih pontiong lah tetek bengek lah. Yang buat acara anak yatim 2.000 dapatnya, untuk tenda sampai 10 juta. Mau ndak ancak-ancak no tenda oleh tapi piti untuk anak yatim. Kan itu kan kita ini cenderung terjebak kepada seperti itu. Kita nggak musabaqah orang. Untuk pembukaan kembang api segala macam itu bermiliar. Hadiah kok juara 1 5 juta, juara 2 4 juta, nyapal 30 juz sudah 5 juta. Di Maroko itu musabaqah internasional. Ancak musabaqah kecamatan awak lah. Di soal buka-buka tadi itu. Tapi hadiahnya, penghormatan mereka kepada yang ikut itu luar biasa. Jadi awak kadang cenderung terjebak kepada hal-hal yang formalitas. Ini ancak tendara kan itu dapat kok anak yatim 2.000 sang. Abi mulai S2 selesai. Jalan ndak ancak-ancak no balon tadi lu jalan ndak baliho segala macam atau ben anak yatim 10 juta sayang. Itu jauh lebih bermanfaat. Perlu merubah mindset awak. Cara pandang awak sekarang perlu kita rubah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Iya. Perubahan manhaj dengan akidah. Manhaj itu metode dalam berfikir. Manhaj sebagai sebuah metode. Umpamanya manhaj as-salafus salih. Apa cara berfikir mereka dalam menetapkan sesuatu? Bisa dalam persoalan akidah, bisa dalam persoalan ibadah. Contoh, manhaj salaful ummah itu adalah taqdimun nas
alal akal, mendahulukan nas daripada akal. Berbeda nanti dengan kelompok Mu'tazilah dan bahkan juga Asy'ariyah. Mereka takdimul akli anin nas, mendahulukan akal daripada nas. Itu manhaj namanya. Jadi apa konsep mereka dalam menetapkan sesuatu? Asy'ariyah manhajnya takwil. Itu manhaj. Jadi manhaj itu proses menuju sesuatu. Sedangkan akidah hasil dari sebuah manhaj. Oleh karena itu kalau manhajnya salah, maka hasilnya nanti juga akan salah. Manhaj orang Syiah, contoh salah satu dari Syiah, manhajnya mukhalafatu ahli sunnah. Kalau bisa bebedo, ahli sunnah bebedo. Itu manhaj. Tentu apa hasil nanti? Ketika ahlu sunnah mengatakan kaki itu dalam berwudu harus dibasuh, orang Syiah tidak basuh orangnya, diusap sama seperti rambut. Nyaman haji berbeda. Kata Rasul apa? Mengajarkan sholat, akhiri dengan salam. Berarti salam itu adalah rangkaian terakhir dari ibadah sholat, dan salam itu ke kanan dan ke kiri. Orang Syiah mengakhiri sholat tidak pakai salam dah, tapi tepuk paha 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada salam kiri kanan. Ternyata diberikan penjelasan juga oleh ulama-ulama yang lain, tepuk paha 3 kali itu laknat untuk Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pertama terlaknat Abu Bakar, kedua terlaknat Umar, ketiga terlaknat Utsman. Khususnya yang Syiah Rafidhah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi parah. Nanti insyaallah bisa kita bahas dalam buku yang akan terbit itu bicara tentang penyimpangan Syiah, penyimpangan Sufi, penyimpangan Ahlul Kalam. Insyaallah bulan Agustus mudah-mudahan bukunya sudah bisa kita lihat. Dan itu diantara isi yang dibahas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jelas? Itu sekilas. Ya, tidak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang cukup. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada lagi. Hah? Nah. Jadi sholat tarawih itu apa? Bahkan Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhi. Zaman Umar bin Abdul Aziz tarawih 36. Tarawih 36. Dikatakan bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal itu menghabiskan malamnya untuk sholat bahkan bisa ratusan rakaat. Karena ada yang diistilahkan dengan sholat sunat mutlak kan. Jadi ada yang diistilahkan untuk sholat malamnya, menghidupkan malam. Ketika sudah dikatakan menghidupkan malam, apakah itu sudah terdapat batasan? Sekarang man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam, apakah di situ ada batasan? Tidak. Cuma ketika dikembalikan kepada Nabi tidak pernah lebih. Disinilah nanti akan terjadi perbedaan. Mereka yang 11 itu tapi lama. Oleh Umar bin Al-Khattab, biar terjaga semangatnya, ndak pun terlalu lama, tetapi jumlahnya yang ditambah. Nabi pernah dia mengerjakan sholat tarawih itu mulai dari Isya, bekok lah di hati jam 12 malam sudah. Ya 8 ya. Awak kalau wadduha kadang lah panjang dah ya, harus alhaqumut takasur. Jangan baca juz pertama juz 2 lah. Dulu bisa sampai lebih dari pertengahan malam. Aduh, ini minta tambah lah itu. Ya Rasulullah, tambah lainnya. Sempurnakan malam nu sadonya. Nah, situlah Nabi mengatakan, kalau kalian sudah sholat bersama imam sampai selesai,
Faka'annama seolah-olah qamal laila kutiba lahu qiyamul lail. Itu tertulis baginya salat untuk semalam penuh. Jadi ada perbedaan pandangan tentang batasan-batasan jumlah. Umar bin Abdul Aziz datang orang-orang muslim Madinah kayaknya. Apa nyinya? Ya Amirul Mukminin, orang Makkah tanya banyak pahala. Nya salat tarawih 20 nya. Tetapi setiap kali selesai 4 rakaat orang tu tawaf. Awak tak bisa tawaf padanya. Dihususkanlah oleh Umar bin Abdul Aziz khusus untuk di Madinah pada masa dia itu tarawih 36 untuk menyamakan yang di Mekah. Bu ada 36. Itu dikarenakan oleh apakah memang ada batasan atau tidak. Karena ketika dikatakan man qama ramadhana cenderung di situ tidak berbatas. Wallahu subhanahu wa taala alam. Tentu saja kalau kita ingin tuh mana kok yang lebih selamat tentu apa yang ada pada dalil tadi kan. Ketika ada pada Umar itu bagian dari khulafa Rasyidin yang sunnahnya diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti. Berarti bisa yang itu atau kembali kepada hukum asal. Jadi Umar itu khalifah yang memang punya hak untuk sunnahnya diikuti. Karena Nabi bilang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin min ba'di. Azan Jumat pada masa Nabi sekali. Kapan duanya? Utsman. Itu tidak taat Utsman ke Nabi? Tidak mungkin doa sampai unit neraka. Karena masyarakat lah dah banyak kan itu orang lah nak Jumat masih di pasau lah, masih menggali aja lah. Jangan lah nak Jumat. Diputuskanlah oleh Utsman harus ada azan sebelum azan Jumat. Karena azan Jumat pertama itu azan masuk waktu khutbah sudah tuh lah. Dibuatlah azan sebelum tuh. Dan azan itu pinggir-pinggir di dekat pasar. Boleh ikut 2 kali azan Jumat kini? Boleh, tapi ikuti sesuai dengan maksud. Jangan kau 2 setelah masuk waktu. Tak sesuai je tujuan Utsman lah kan? Nak buat 2 buat lah. Tapi buat cik jam 11.30. Letak lah. Buat. Karena ada maksud dan tujuan. Nah, apa tak boleh? Karena dia adalah khulafa ar-rasyidin yang memang kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Lalu ya kena buka je lah habis. Jadi kalau buka panjang lah jawaban lihat sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga majelis kita pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini menjadi ibadah yang kita bisa mendapatkan pahala darinya dan mendapatkan ilmu insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.